Kristen itu mengatakan berhenti menyembah batu tanpa menjadi penyembah data. batu. Alhamdulillah. Itu adalah bentuk kasih Oke, sayang kedua saya. kedua idis gini. Di Kumal ini Kumal bukan untuk curhat dan bukan untuk gereja. Ini Kumal diskusi. Coba kamu kasih tahu Bang, di mana di Al-Quran itu atau di hadis perintah orang Islam menyembah batu. Nanti saya kasih tampilkan Nah, di Bible, itu pada beberapa nyembah ayat. batu tuh di Arab tuh rebutan sampai injek-injekan sampai banyak yang Aduh, meninggal itu. aduh, Apa itu? Datanya, aduh. datanya. Betapa dungunya domba satu Oh, ini. buka aja itu coba. nanti kamu Banyak kesian, itu kesian kamu videonya itu kesian, orang Pak. Coba, injek sampai bedakan dong. berinjak-injakan mereka itu. Kasihan domba satu ini. Karena mereka percaya kalau nyembah batu itu Kasihan, maka dosanya akan hilang diserap oleh batu itu Ya, gitu. Kasihan. Alhamdulillah daripada anak orang gitu. Batu ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya batu hitam di Arab. Di Bible kamu tuh banyak itu yang nulis batu di dalam Itu dikatakan Banyak katanya dulu batu Cuma- itu coba warnanya teman muslim nggak apa-apa, putih, dia kemudian kejangan, saya dia bacakan aja dari jadi Bible. hitam karena dosa-dosa anak-anak Yesaya Adam. 28 nomor 16. Sebab Seperti itu itu kan beginilah menyedot- firman Tuhan menyedot Allah. dosa Sesungguhnya itu batu aku itu. meletakkan sebuah dasar di Sion, sebuah batu. Enggak, sebentar Bang, sebentar. Hebat Nanti itu potong batu kalau itu ya. lagi membacakan data. Berarti kalau misalnya Sebuah kita batu- berbuat dosa batu yang tinggal datang terpuji. aja cium Sebuah batu batu yang itu karena mahal. dosa akan hilang. Sesuatu dasar Mantap. teguh dari Tuhan. Hebat batu penjuru. itu. Siapa Bakalan yang percaya laku tidak akan mahal gelisah. itu batu itu. Mazmur Oke, 18 hidayah. nomor 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, Kira-kira penyelamatku, laku berapa Allahku, miliar tuh gunung batu? batuku, Bukan miliar tempat lagi, perlindunganku, triliun. perisaiku, tanduk keselamatanku, Bisa kota nyedot bentengku. dosa. 1 Petrus 2 Tapi nomor 4. sayangnya nggak mungkin orang Datanglah Kristen kepada percaya Tuhan. itu gitu loh. Dia bagaikan Para batu yang penyembah hidup, berhala yang batu percaya yang dibuang batu oleh bisa nyedot manusia dosa. karena dianggap tidak berguna, tetapi Nah, tuh dipilih dengar oleh tuh. Allah karena dianggap Tuh Biblos berguna. dibacain tuh sama Bang Sekarang Hidayat Idis, tuh. saya membacakan 5 ayat tadi. Coba kamu satu aja di dalam Coba Al-Quran itu ketika gimana ada itu tuduhan di dalam batu itu gimana batu ceritanya batu bisa menghapus dosa itu gimana ceritanya? Daripada lato-lato dalam kolor badang bagus Edis. Oh lah jelaskan dulu. Hidayah. Ada berapa nih? 1, 2, Hidayah. 3, 4, 5, 6. Tuh ada 6 kalian coba jelaskan. Paus aja kau turunin Mana ke itu sini ceritanya? sama Batu kardinal bisa sama menyebut pastor dosa kamu dan turunin ke menghapus sini lah. dosa-dosa itu gimana ceritanya? Jadi gini Mohon izin aku teman-teman, jelaskan ya. walaupun ada penghujat di Kumal kita sebagai Muslim yang mengikut ajaran para nabi, jangan kita hujat mereka karena disitulah nanti Iya, ketahuan coba jelaskan kasih dulu mereka kan itu. pertanyaannya bagus itu. Gimana ceritanya batu itu bisa menyerap dosa itu coba. Itu diterangkan dalam hadis. Itu batu dari surga. Dulunya putih. Oh, jadi batu bisa Putih dari nyerap dosa ya. Kamu meminta penjelasan. Oh, dengar dulu kalau di- apa? Berarti batu bisa menyerap dosa itu. Boleh. Dia Karena dari dia dulu jadi memang buat begitu. Bener, dosa ya, itu anak namanya itu kalau dosa. dalam sudut pandang Kristen itu Tetapi penyembah bukan berhala. artinya Namanya. dengan cara kami mengabdi kepada batu itu untuk menghapus dosa. Itu karena semuanya Berarti para izin dari pengabdi Allah. batu berarti kalian. Jadi Edis, Para pengabdi kalau batu orang lah Islam, berarti kalian. Pantesan untuk menunaikan otaknya ibadah haji batu. itu termaktub dalam rukun Islam kelima. Mencium batu Sekarang saya dan- sudah menjelaskan kan? mencium batu dan menyedot Oke, batu sekarang menghapus saya dosa cuma itu minta ya. kamu jelaskan satu ayat saja. Luar Di biasa. saya di Mazmur Sakti 18 berarti nomor batu. 2, Berarti kalau habis Ya, korupsi nyium batu ke sana udah hilang berarti dosanya ya. kamu mau menghibur diri kan datang ke sini, Dis? Apa kamu mau menyimak di bawah? Hidayah. Nggak, berarti kalau habis korupsi gitu Oh, kamu menyimak di bawah banyak dulu ya. gitu korupsi di Kementerian Agama terus Hidayah. Oke. Yang korupsi Jangan- itu jangan- banyak orang-orang dari Kristen. Saya tampilkan semuanya di sini. Siapa yang banyak? Sebentar. Yang terakhir aja itu John Plate. Sebentar ya teman-teman. Triliunan Saya itu bacakan semua. dulu ulang supaya Ini si teman-teman Ed di yang sini nggak Kristen punya itu jangan ilmu asal ikut-ikutan- ngomong aja. ikut-ikutan menghujat di tempat ilmu. Di dalam Mazmur 18 nomor 2 dan 3. Ya Tuhan, bukit batuku, gunung pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, diulang lagi, tempat perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Dalam satu ayat ada 3 batu yang diumpamakan sebagai Tuhan. Juga dijelaskan sama Yesus di 1 Petrus 2 nomor 4. Datanglah kepada Tuhan. Dia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia karena dianggap tidak berguna, tetapi dipilih oleh Allah karena ia berharga. Jadi coba kalau teman-teman Kristen
La haula wala quwata. Kapan kamu berhenti mengabdi kepada anak orang? Jelas Betul. Yesus itu anak orang. Kenapa disembah menjadi Tuhan? Iya. La haula wala quwata. Oke, silakan kepada. Ya, kasih tahulah sama tuh Edis itu, gantilah tuh kolor itu. Udah 2000 tahun. Itu bau sekali, jangan pungut aja perpuluhan. Jangan suka perpuluhan, kolornya aja nggak diganti udah 2000 tahun itu. Kasihan Jadi lah. saya sudah bilang tadi, kalau Oten itu yang berani naik ke Kumal Al-Hidayah ini hanya penghujat. Karena mereka tahu, mana mungkin saya mau diajari sama Bible-nya gitu loh. Betul, Apalagi dengan betul doktrin. Bang Al. Betul sekali Bang Al. Ya, Ahi Dia nggak Hidayah. tahu mana yang kiblat, mana yang Ya, batu, Bang, dia nggak ngerti. silakan. Ya beginilah Oten-Oten ini ya, membawa ajaran kasih palsu. Ya, Tidak ada lah itu Bang, itu Ah, cuma congor kalau saya itu. Kalau si Edis dari dulu saya kenal memang begitu, nggak jelas kesana kesininya dia memang. iya. Makanya kalau udah satu komal dengan dia lebih baik. Kabur Saya udah aja. bosan menyerang dia itu. Betul. Dia itu udah diprogram yang itu kayak Bang. robot. Ada yang program isi yang kepala itu dia. gini. Katanya bawa ajaran kasih gitu ya. Iya, Sama datang-datang. manusia harus dikasihi. Ah, tapi anehnya Tuhannya gagal dikasihi, malah dikasih mati gitu. Iya. Ceritanya lucu, pernah nggak dia bercerita gini? Dia bicara tentang batu-batu, tapi dia Francisco sendiri. Sisenat, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di situ parah itu. Dia cuma framing aja. Iya. Lupa sama Bang Ali, tumbang dia. Minta bantuan sama orang ngakunya orang Arab. Ternyata orang Bangladesh. Kristen. Iya, kalah tumbang ya. Itu nggak ngaku Iya. lagi dia tuh tumbang lah. Nggak ngaku. Oh, itu yang ada kejadian Nggak Bang ngaku. Ali di situ. Iya, yang bawa Dia tahu orang framingnya dia kan. Arab. Parah deh. Ngomong Gara-gara tuh dia, minta gara-gara dia sama batu-batu. gara-gara dia sama si Rati, banyak orang makin sesat itu orang-orang Oten ini. Kenapa? Diselewengkan semuanya. Yang parahnya Oten lebih begini susah ya. disesat. Dia tuh selalu mengatakan penyembah batu lah. Dia aja menyamar sebagai orang muslim loh, meminta sedekah-sedekah di bulan puasa nasi bungkus. Nah, itu Bang Theodor tahu juga. La haula wala quwata illa billah. Iya, mereka itu memang kayak begitu. Munafikun, makanya munafik itu nanti paling di bawah nanti itu. Serigala berbulu domba, Paling bilang panas. sebebel itu Bang. Iblis pun boleh menyamar sebagai malaikat terang. Dia Betul. sendiri yang bercerita begitu, banyak yang saksi mendengarkannya itu. Saya juga bosan Masya ngadepin Allah, dia itu. astagfirullahaladzim. Salam. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang namanya Alkitab, ini nabinya siapa yang terima? Bang, Dan siapa menurut saya gini, dan siapa yang namanya dan siapa Tuhannya? Iya, jadi Alkitab itu yang menerimanya tuh toko buku. Toko buku di kantornya tuh di LAI. Itu yang nerbitin Nah, tuh betul. tahun 54. Makanya Iya, kalau nggak menghujat si Edis ya, menghujat si Edis saya sudah bosan sama menghujat ini. Bosan ya, betul Bahkan Bang satu Theodor. kali saya pernah tanyakan Edis, kamu kalau membuat pernyataan literasi dari Bible, coba kamu minta lagi nomor WA-nya si Paulus Nah, untuk menjelaskan ulang. Nah, kalau nggak ketemu, mungkin di kantor LAI ada nomornya itu tersimpan. Nomor Nah, WA-nya si ini- Paulus. di bawahnya ada tulis Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi semuanya 200%. Tambah dengan Roh Kudus 300%. Iya, emangnya Tuhan persen-persenan. Dari mana sumbernya di biblos sana tulisannya? emangnya Yesus itu punya tombol on off, punya tombol Tuhan manusia gitu. Dia mau jadi manusia, dia tekan tombolnya manusia.
Itu Tuhan apa tombol-tombolan? Coba Itu kalau ada edis dia teman-teman turun apa Kristen diturunkan? bawah, naik dong teman-teman Kristen. Kalau ada yang naik saja, tidak apa-apa. Kami orang Islam tidak akan memakan darah, apalagi darah Tuhan dan daging Tuhan itu kami tidak makan. Dari tadi saya di sini ini Edis turun tadi apa diturunkan? saja. Itu pintu hadiah apa tuh? Bang Hidayah, edis diturunkan atau turun sendiri? Saya turunkan itu, percuma juga kalau orang begitu. Betul, itu udah bijak itu, Bang Al Hidayah. Nggak usah lagi dinaikkan, dah langsung dijitak, turunkan langsung. Sebenarnya kita Nggak ada itu media. tahu sebenarnya Iya. orang oknum-oknum oten penghujat ini kita kenal banget, tapi kita naikkan karena mudah-mudahan sudah sadar gitu lah. Tapi kalau masih juga tetap Iya. silakan aja. Gimana mau sadar Abang Hidayah, sedangkan dia mengundang-undang orang Arab yang biar dibilang untuk ngaku-ngaku dari Muslim, padahal ternyata non Muslim. Untuk berdebat dengan orang-orang Muslim. Iya. Itu otaknya si Edis. Iya, dia pintar itu strategi. Ya, bukannya saya menguja, kalau kekristenan ini kalau keadat tipu daya nggak ada itu ya, kekristenan. saya lupa Betul. Bang Alzum, ini si pintunya dia ini seperti teman Kristen kalau saya tidak salah dulu ya. Ini pintu hadiah oten. Sekali. Oh, Dari tadi nyimak aja sih. Nggak apa-apa kalau dia mau menyimak aja. Jadi di room ini Komal santun di sini. Kalau mau menyimak sampai pagi juga sama-sama tidur bareng gitu nggak apa-apa. Kadang-kadang saya tinggalkan tidur juga. Ya. Bang Al Hidayah korban belum Bang Al Hidayah? Gimana? Korban apaan besok? Oh, di sini tidak ada korbanan di KL ini. Itu kan di kampung-kampung selalunya. Oh gitu ya, oke. Pengen tahu aja sih sebenarnya. Ya, asal kalau Oten masuk ke Komal ini dia akan jadi korban perasaan. Pintu hadiah. Akan disembelih itu. Yang sama jelas Bang korban Al Hidayah. kuota lah. Korban kuota. Selamat malam pintu hadiah. Halo malam, siapa ya? Bang Karim ya? Iya. Ini ada suara doubling ya? Enggak. Ya aku Bang 12. Alzum lagi, masih Bang Alzum. Coba di-mute dulu Bang Alzum. Ah iya. Masih ini Bang. Itu Bang Alzum kalau mau bersih, langsung keluar dari TikTok, bersihkan semua dulu. Itu kan kadang-kadang begitu kita keluar masuk di WA, kita lihat membalas WA. Jadi itu yang jadi doubling gitu. Jadi keluar dulu, masuk, naik terus coba. mute. Baru. Coba saya total cuci dulu. Iya, tapi nanti naik ya Bang Alzum. Insyaallah, Minta aja. Nah, insyaallah. Doubling soalnya. Oke, silakan Bang Karim. Silakan. Bang Romawi. Ya. Silakan nih Bang Pintu Hidayah ini kan katanya Kristen. Silakan. Kalau ada yang dipertanyakan. Santai-santai aja kok. Cek lo, cek gimana? Oke. Tenggelam Bang suaranya itu Asmadi itu dari semalam itu. Iya, emang dari semalam Tenggelam kayak dibaptis itu. Innalillah. Innalillah. Kayak Udah tercelup. ganti HP aja itu S23 Ultra tuh, biar nggak tenggelam suaranya. Iya. Oke, silakan. Lanjut. Iya. Selamat malam pintu hadiah. Malam bro. Saya lupa. Oten apa? Oten. Oh iya. Saya ingat dulu. Iya. Ini Bang Al Hidayah itu pintu hadiah itu Oten memang. Oh iya, memang. Tapi Oten yang sopan ini. Nggak apa-apa kok. Silakan lah kalau ada yang mungkin ditanya jawab. Santai-santai aja. Nggak apa-apa kok, kita Sambil ngopi. sesama manusia. Nah oke, kalau misalkan lagi nggak ada bahan, mumpung tadi aku juga nyimak si Edis naik ke sini kan, ya Iya. akhirnya bikin semuanya merasa nggak nyaman kan kayak gitu kan. Ini aku sedang ini aja sih, tadi beberapa Muslim kalau ditanya apakah menyembah Ka'bah pasti akan
kompak menjawab bahwa itu sebagai kiblat atau sebagai arah tujuan gitu dari setiap ibadat yang dilakukan kan kayak gitu. Nah, aku sih sebenarnya pengen tahu aja gitu, apakah jika itu cuman sebagai kiblat itu bisa nggak diganti ke objek yang lain gitu, misalkan apa ya, yang selain Ka'bah lah. Nggak bisa. Oh gitu. Mungkin Nggak saya bisa, bisa kasih Nggak bisa, mungkin nggak saya bisa. bisa kasih penjelasan ya kepada pintu hadiah. Jelaskan, tolong dijelaskan. Nggak bisa, nggak bisa. Iya. Maksudnya jelas Gini. dalam Al-Quran Ya. itu disebut sudah seperti itu. Nggak bisa Oh, jadi. sebentar. Ini Bro Aldo masih saja dubbing suaranya. masih doubling, Siapa yang menjelaskan? masih doubling ya. Halo. Masih ada Coba Pak Ahmadi ditutup dulu. Pak Ahmadi ditutup dulu apa noise nggak? Halo. Sekarang gimana? Nah, lebih enak sekarang. Bagus. Lebih enak ya. Gini, kalau Ka'bah itu bangunan ya, itu sudah ada dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sejarahnya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya meninggikan pondasinya. Nah, dulu Rasulullah itu dulu kiblat pertama itu ke Yerusalem. Begitu turun satu wahyu diputar untuk ke Ka'bah. Nah, disitulah ada masjid dua kiblat namanya di Mekah itu, Kiblataini namanya. Kenapa? Karena Allah sudah memutuskan ini udah jangan ke Yerusalem lagi, ke Al-Aqsa lagi, tapi ke Ka'bah. Bahkan di dalam literasi yang lama, yang tertua, itu Yesus itu juga pernah ke sana, ke Ka'bah. Ka'bah itu center daripada tempat orang-orang melakukan ritual agama apapun sebelum Rasulullah SAW itu lahir. Bahkan guru Nana yang mengajarkan ajaran Hindu itu ke situ. Bahkan itu salah satu nama dewanya Brahmana itu asal katanya dari Ibrahim, ya, dari Ibrahim. Jadi itu adalah perintah Allah untuk menghadapkan wajah. Kalau kita beribadah itu united daripada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ke sana madepnya. Jadi itu sejarah singkatnya. Jadi itu bukan maunya kita. Kalau Allah perintahkan kita itu ganti dengan objek yang lainnya, kita ganti. Atau kata Allah nanti hadapkan wajahmu nanti ini kemana? Ke arah matahari terbit. Ya kita arahkan ke sana. Itulah tunduknya Islam, Muslim itu dengan perintah. Ya, utiullah wa atiur rasul. Kami mendengar perintah Allah, kami mengikuti. Dan begitu dipelajari sejarahnya, Ka'bah itu bangunan yang tertua yang ada di dunia ini dan yang paling mahal pada saat ini. Gak ada bangunan yang nggak bisa ternilai. Bahkan itu dari Abraha, ya, dari orang-orang Nasrani sekarang Kristen itu mau mencoba menghancurkan Ka'bah itu. Dan Allah memberikan perlindungan dengan mengirim burung ababil. Nah, itu diabadikan di dalam surah, di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita lihat Ka'bah itu banyak sejarah. Nah, sewaktu Rasulullah SAW aja itu banyak mukjizatnya. Tapi kami sebagai Muslim nggak mau terlalu mengekspos gitu loh. Kenapa? Karena yang terbesar mukjizatnya itu adalah Al-Quran yang bisa kita nikmatin saat ini. Tapi kalau secara rinciannya, Rasulullah itu sebelum lahir namanya sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu, by name ya. Nah, dan sebelum lahir pun juga Nabi Adam alaihissalam mau turun waktu dia lagi diciptakan, dia lihat nama Muhammad itu ada di aras. Jadi sudah ada. Dan banyak mukjizat Rasulullah di perang Khandak. Satu anak kambing dengan satu sok daripada gandum bisa memberi makan 1000 kaum muslimin yang lagi bekerja membuat parit. Ya. Bulan dibelah, Isra Mi'raj. Waktu kecil aja banyak mukjizat Rasulullah. Tapi waktu kecil aja umur 11 dibawa ke Syam oleh pamannya. Itu ada di situ suatu kaum yang masih menyelenggarakan pengorbanan manusia untuk meminta berkah dari ikan-ikan dari laut. Itu dibatalkan waktu Rasulullah berusia 11 tahun.
Yang kepada dewa Molok itu yang mengorbankan manusia untuk meminta rezeki, mengorbankan anak manusia. Nah, sekarang siapa? Umat siapa yang masih melestarikan pengorbanan manusia dengan meminum darahnya dan tubuhnya? Itu kan kamuflase aja. Jadi begitu. Pertanyaannya Terima cuma kasih. masalah kiblat, jadi tidak usah terlalu panjang. Saya kira supaya kita. Nanti Jadi saya balik bertanya, sebentar boleh Bang Karim, ini saya sapa dulu Bang Randy ini yang baru naik. Bang Randy. Jadi mau nambahin satu arti yang paling penting dalam Ka'bah yang mudah dipahami ya Pak Hidayah. Dengan adanya Ka'bah berarti kita ada aturan dan ada aturan kita dalam beribadah itu teratur. Bang Randy Muslim Bang ya. Assalamualaikum. Begitu kira-kira yang mudah dipahami. Ya betul Bang Theodor. Makanya begitu azan ditegakkan, dikumandangkan, itu nggak sampai 3 menit. Umat Muslim itu langsung berdiri rapi itu, muter dia langsung di Ka'bah. Di masjid-masjid juga begitu. Iya bang. Islam kah Bang? Mana? Alhamdulillah Lebih. Islam, bang. Alhamdulillah. Nah seperti itulah tata cara syariat yang diajarkan. Rapi. Apalagi Berkat imam sudah kasih setiamu yang besar ya Tuhan Allah, aku masuk ke rumahmu, menghadap ke arah baitmu yang kudus, bersujud dengan takut akan engkau. Mazmur 5 nomor 7 sampai 8. Jadi itu adalah Pak Hidayah dari dulu. Tahu nggak ketika Yesus memasuki bait suci, dia menggunakan jubah, melepaskan kakinya, dia mencuci tangannya, dia bahkan mencium itu apa yang tertulis di dalam sebuah kertas yang tertulis di kulit itu dengan penuh hati. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, kenapa itu tidak dilakukan oleh umat Kristen? Jangan, bukan itu saja. Pengaruh modernisasi kan? Banyak itu tidak dilakukan itu. Nah, untuk membatas subhat ya dari teman-temannya Pak Pintu Hidayat bahwasanya kami berhala, tidak, sama sekali tidak. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menginjak Ka'bah itu, naik di atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Berarti apa? Itu bukanlah objek pagan. Kalau itu objek pagan, itu nggak boleh diinjak. Seperti Anda menginjak orang-orang Katolik, kan ada patung Yesusnya, boleh nggak diinjak itu? Atau orang-orang yang beragama lain yang ada oknumnya, ada patungnya, boleh diinjak nggak? Kalau kami Ka'bah boleh diinjak. Rasulullah memerintahkan Bilal mengganti kain kiswah, kami injak, nggak ada masalah. Jadi itu bukan objek berhala. Jadi ini yang harus dimengerti sama teman-teman. Jadi apakah oke Bang Alzum, supaya lama-lama ini saya mau pastikan lu si Bang Pintu Hadiah ini ada yang sudah nangkap Bang, atau ada tanggapan, mungkin silakan Bang. Karena kita gantian juga teman-teman, kesian beliau karena beliau sendiri di sini. Silakan Bang. Oke, silakan Bang Pintu Hadiah. Oke, nanti masih kalian kasih hadiah ke saya kalau sudah. Ya, ntar aku kasih apa ya, Ros aja lah, ntar. Silakan Bang. Jadi gini, aku sih nangkap ya bahwa yang namanya objek itu secara aturan itu tidak bisa diganti. Tapi sebagai fungsi adalah sebagai arah yang saya dengerin dari penjelasan Pak Alzum barusan kan. Kok dubbing lagi sih? Bang Alzum coba, ya silakan. Bang Alzum itu masih doubling Bang Alzum. Nah, oke. Dan tadi juga ada beberapa bahasan mengenai tentang sejarah sebelum pra-Islam yang dilalui oleh Ka'bah sebagai saksi hidup, saksi dari perubahan peradaban itu kan. Kayak misalkan mencoba mencocok logikan Brahma dengan Ibrahim juga gitu. Sebenarnya ini pembahasan menarik juga gitu. Apakah ada keterkaitan sosial antara Arab dengan Israel dan Arab dengan India pada waktu zaman pra-Islam, dan ini sebenarnya pembahasan menarik juga sebenarnya. Cuman agak kesulitan untuk mengakses datanya karena ilmuwan-ilmuwan yang menjadi sumber data untuk yang kita baca kebanyakan khususnya dari Arab itu adalah kebanyakan bersumber dari kayak misalkan dari internal Islam yang saya tahu, dan misalkan kayak
perang perang tadi yang disebutkan perang apa yang waktu Nabi Muhammad lahir aku lupa, itulah pokoknya perang itu ada yang namanya perang, dan itu pun dinarasikan kembali dalam Al-Qur'an. Cuman perang itu tidak terdapat sejarah umum yang menyatakan hal tersebut, atau saya nggak tahu atau memang nggak ada. Mungkin Bang Alzum mungkin bisa menjelaskan sih mengenai salah satu insiden itu, apakah pernah ada sumber lain kayak gitu loh, atau cuman dari sumber-sumber internal aja gitu. Maksudnya perang gajah itu. Perang Ya gajah. mungkin kayak gitu nih. Ada. Tahun gajah. Itu ada itu di dalam satu kitab Kitabul Anbiya. Gajah tuh bang. Begini Bang Pintu Hidayah, ya kalau kita hendak mempelajari sejarah hadiah ya, sorry Pintu Hadiah, itu kita harus membaca daripada kitab-kitab yang ada, yang masih eksis, dan tulisan-tulisan yang otentik. Karena sejarah-sejarah itu banyak dipelintir Bang, yang banyak dikaburkan, bahkan dibelokkan. Nah kita harus menyaring. Tapi kalau kita berbicara kepada orang-orang Hindu, mereka tidak mengelak bahwasanya memang yang mengajarkan itu namanya Guru Nanak. Dan itu sudah ada pada saat kejadian tahun gajah itu, tempat-tempat berkumpul. Di situ tempat-tempat ada 360 sesembahan lain, patung-patung lain di situ. Jadi waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah dengan Namrud ya, dengan Raja Namrud itu sudah dibersihkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan merobohkan semua berhala-berhala itu. Nah, dan sekarang zamannya Rasulullah masih ada lagi. Nah Rasulullah itu juga itu membersihkan itu semua, karena Allah itu tidak bisa dipartnerkan, diasosiatkan, diduakan, apalagi ditigakan gitu. Dia hanyalah tunggal monoteis gitu. Nah sejarah-sejarah ini abang bisa browsing sebetulnya di dalam sejarah-sejarah Islam utamanya yang otentik, dan sejarah-sejarah yang bersumber dari netral tapi yang otentik juga banyak itu. Dan itu semuanya ada benang merahnya, ada kebenaran apa yang diceritakan. Tentu Al-Quran itu tidak sia-sia menceritakan, karena dia yang punya bumi ini kok, dia yang menciptakan ini semua, dia yang menciptakan semua sejarah kok. Tidak ada sampai saat sekarang ini yang sanggup untuk mengatakan di situ bohong, Al-Quran di ayat ini bohong, Al-Quran di ayat itu enggak benar. Enggak ada Bang. Insya Allah itu semua terbantahkan semua dengan argumen ya, bukan dengan sentimen ya, tapi dengan argumen. Bertahan 1400 tahun itu Al-Quran daripada para ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Dan sampai dengan saat sekarang juga, lihat aja itu mukjizat. Abang klik aja mukjizat Al-Quran di Google, itu keluar semua. Yang bintang berketuk yang nggak pernah didengar oleh manusia, baru berdengar di abad keberapa, abad sekarang ini baru tahu bahwasanya ada bintang yang mengeluarkan suara ketukan. Nah itu suratnya sudah ada. Jadi nggak mungkin itu Rasulullah yang mengarang atau dia mendapat contekan dari kitab-kitab lain. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan Allah menegaskan, ini utusan aku yang terakhir, khataman nabiyyin, ini orang buta huruf, dari tangannya nggak pernah nulis kitab katanya. Itu Allah ingin menegaskan, semua yang ditulis adalah wahyu aku, adalah milik aku, firman aku, kalam aku. Nah itulah Allah ingin menegaskan. Kalau kita mau berpikir gitu. Kalau ada satu cacat saja, ya, Al-Quran itu sekarang zaman medsos Bang, udah muter itu ke seluruh dunia beritanya. Alhamdulillah, ada yang mencoba memiringkan berita Al-Quran, memplesetkan, ya, mensalahartikan, menggagal pahamkan. Nah nanti ada yang koreksi dari ulama-ulama Islam kita. Begitu Bang Pintu Hadiah. Terima kasih. Oke. Jadi gini sih, aku melihatnya sebagai sebuah peristiwa ya, karena kita menggunakan pendekatan fenomena. Jadi kayak tadi yang Abang bilang bahwa ada perang yang kemudian dicatat sebuah buku, pasti itu menjadi sebuah fenomena besar itu seharusnya. Sorry Bang Alzum, sambil di-mute aja lah biar nggak ada bingung. Nah oke. Dan tadi juga Abang bilang bahwa ketika ada sebuah peristiwa dan itu menjadi sebuah sejarah, ketika menjadi sumber-sumber yang
berjalan sesuai zaman itu rawan diplesetkan. Tapi abang juga harus mengetahui bahwa yang namanya kebohongan itu, saya nggak mengatakan Al-Quran bohong loh ya. Cuman kita kita menggunakan fenomena untuk melakukan sebuah objek gitu loh. Ada pepatah yang bilang bahwa kebohongan yang diucapkan berkali-kali akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan makanya gitu, saya terus terang agak tertarik dengan bahasan yang tadi abang sampaikan gitu. Apakah ada apa sih sumber-sumber lain yang menyatakan hal yang sama gitu, ketika misalkan tadi membahas tentang bintang yang meledak, mungkin coba dibawa ayatnya ke sini, tapi ya nanti supaya kita nggak terlalu jauh, coba ini aja di garis besarnya saja. Dan pernyataan NASA apakah itu sebagai sebuah data faktual atau sebagai sebuah kesimpulan gitu loh. Karena kita harus mengetahui bahwa yang namanya data itu ada data, ada kesimpulan, ada teori, dan ada hukum. Sebagai contoh misalkan kekristenan itu tidak pernah menggunakan bahwa agama itu sesuai dengan logika yang masuk akal. Karena misalkan kita tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan gitu. Karena hukum berkata bahwa hukum yang energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan gitu. Ketika kita menggunakan hukum sebagai puncak tertinggi ilmu dan tidak ada yang bisa pernah membantah hukum, maka semua agama akan gagal, termasuk apa yang saya imani. Kalau kita menggunakan logika sebagai landasan utama dalam menentukan sebuah keimanan, karena nggak mungkin banget yang namanya energi itu diciptakan. Makanya maksudnya tadi itu Bang Pintu Hadiah yang apa itu yang mau dijabarkan tadi itu pasal perang atau apa ya? Tadi itu lupa pula. Tidak yang apa yang tadi bintang meletup atau tadi sih saya bintang meletup. Itu ada di Boleh Al-Quran. saya sedikit bicara dengan Pintu Hadiah? Begini Bang Karim, begini ya teman-teman Muslim. Di mana-mana komal kita, ketika masih ada ngomong Muslim itu kita tahan dulu gitu, supaya jangan nanti gontok-gontokkan gitu. Kadang-kadang kami itu mau menerangkan sesuatu, tetapi bila ada yang menyampuk tiba-tiba kami nggak apa-apa lah, ini nanti tidak kesampaian gitu. Jadi gini lupa. Saya juga lupa kadang-kadang. Ya silakan Bang Al. Masalahnya dia menyinggung masalah ilmu pengetahuan, fenomena, akal. Jadi itu bagian saya, karena saya seorang pelaut, jadi saya ada sedikit mengenai. Iya. Tapi nanti Bang Karim, nanti giliran. Nanti insya Allah itu nanti akan sampai ke sana juga. Tapi sebenarnya kadang-kadang diskusi ini harus kita tenang gitu, tenang. Kenapa saya itu lebih ini ya? Kalau saya lebih suka kepada diskusi dialog sebenarnya, tidak suka berdebat. Karena kalau orang yang pendebat ini, kalau saya nilai-nilai, terutama yang dari kekristenan nanti memang tidak tahu apa-apa tentang keilmuan gitu. Jadi taunya hanya berdebat gitu. Tidak akan mengedukasi kita. Ya kalau jadi gini, kalau Pintu Hadiah, yang saya mau sampaikan, narasi orang Islam itu jangan kita anggap itu sebagai dogma. Insya Allah kalau macam dituntut ayat, contoh bintang mengetuk itu pasti ada di Al-Quran. Contoh juga tentang agama. Contoh juga tentang iman. Contoh juga tentang keyakinan, dan contoh juga tentang kepercayaan dan ketuhanan. Jadi Islam bernarasi ini sesuai dengan fakta, apa yang tertulis. Imannya sempurnanya iman seorang Islam itu karena mereka beriman dengan apa yang ada tertulis dalam Al-Quran sebagai kitabullah, acuan mereka untuk beriman dan bertuhan dari kitab. Contoh, kalau tadi tentang arah kiblat, ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 148. Jadi memang ketetapan ini adalah syariat ajaran daripada para nabi yang diamanatkan oleh Allah langsung kepada mereka. Nah, ketika ada narasi-narasi penerangan, sebenarnya Bang Alzum tadi kejauhan. Jadi sebab itulah nanti ditanggapi sama Bang Pintu Hadiah itu satu-satu gitu, harus dikejarnya. Tapi kalau saya sih selalunya saya suka satu-satu gitu. Biar satu nanti sudah ya pindah ke lain lagi gitu. Supaya nanti menangkap. Namun yang saya mau sampaikan kepada antum, pertama, Islam itu selalu dalam Al-Quran digalakkan harus berpikir dulu. Tidak kita beriman dulu,
Yang lebih dulu itu adalah pengetahuan dulu. Kita tahu dulu bahwa ini benar, baru boleh kita imani. Bagaimana ketika kita mengimani sesuatu yang tidak benar, itu nanti salah. Nah, apa saja narasi penyampaian itu, hujah itu dalam Islam? Kenapa agama yang disebut? Karena agama Islam dinullah, inna dina indallah. Nah, disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran Islam itu benar? Agama Islam itu benar. Sekali lagi, inna dina indallah. Sesungguhnya agama Islam ini yang paling benar di sisi Allah. Kenapa agama Islam ini ajarannya tentang ketauhidan? Inna dina indallah. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang boleh menyangka itu. Sebab itu keimanan semua orang manusia kok tahu itu Tuhannya Maha Esa gitu. Nah, kenapa orang Islam ini patuh kepada Torah atau syariat kecuali ketetapan Sabat yang itu berlaku kepada orang Bani Israel? Karena itu juga ada acuan, ada ayatnya dalam Al-Quran. Dalam An-Nisa 82, Al-Baqarah 82. Bahwa begitu juga di surah Yunus 47 kalau tidak salah. Bahwa ini semua daripada kitabullah, acuan beriman. Termasuk juga tentang mengenal Tuhan, ya, ajaran dan perintah. Jadi jangan, kalau Bang ini tadi pintu hadiah ini kan menanggapi keimanan itu suatu agama itu harus dengan iman kepercayaan. Kalau dalam Islam itu salah, Bang. Suatu agama itu harus kita ketahui dulu. Sebab itulah di dalam Al-Quran Allah bilang, dan tidak akan mereka berpikir, tidak akan mereka berakal, dan tidak akan mereka berpikir. Maka fikir dulu, ini sudah benar adanya, baru diimani. Jangan nanti iman dulu, ayo langsung haleluya dulu. Tahu-tahu sekali sampai di sana nggak dapat satu ayat pun pengakuan dia Tuhan. Nah, ini celaka ini dalam keagamaan, dalam otoritas orang yang mencari agama yang benar. Hanya itu sih saya mau sampaikan. Cuman jangan kejauh-jauhan kalau berargumentasi supaya tersambung. Di sini giliran saya ya, Bang Hidayah. Silakan. Sebentar. Bang, itu tolong naikin Bang Jumat, Bang. Nah, ini kayaknya dari kemarin yang naik banget ya. Saya jambakin dulu. Oke, boleh saya bicara? Oke, silakan Bang Karim. Bang Jemaat. Ya, ini saya mau tanggapi. Dia oten Bang dia. Oten. Apa yang dikatakan oleh pintu hadiah tentang ilmu pengetahuan. Terus kemudian ada masalah fenomena, terus agama itu tidak butuh akal. Begini, Bang Hadiah, di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran dikatakan Allah menciptakan manusia pertama Adam dari tanah liat yang kering, lalu ditiupkan ruh, berarti ruh dulu ya, baru kemudian dititipkan akal, baru kemudian nafsu. Jadi akal dengan nafsu itu titipan. Sekarang saya punya pertanyaan buat Anda. Kalau akal itu fungsinya apa? Ruh itu fungsinya apa? Nafsu itu fungsinya apa? Jadi dia punya tugas masing-masing. Kalau dalam Islam kita semua tahu. Saya tanya sama Anda, Bang Hidayah, akal itu fungsinya apa? Akal itu ini menurut saya ya, akal itu fungsinya untuk menganalisa fenomena yang terjadi. Betul, itu sudah betul. Terus ruh fungsinya apa, ruh? Akal dulu ya, menganalisa fenomena yang terjadi dan memerintahkan untuk mengambil sebuah tindakan. Iya, saya nanti akan jelaskan. Akal sudah benar, fungsinya untuk menganalisa atau berpikir. Kalau ruh, fungsinya apa? Ruh menurut aku sebagai hidup lah. Kayak semacam energi untuk hidup kayak gitulah. Oke, nanti saya jelaskan. Itu masih salah. Terus nafsu, fungsinya apa? Nafsu fungsinya apa? Nafsu ada itu, 3 ya? Nafsu untuk kemampuan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, kayak nafsu makan, nafsu berkembang biak. Silahkan kalau misalkan punya pendapat, silahkan. Saya akan jelaskan. Jadi Allah
mula-mula meniupkan ruh. Ruh itu menurut agama Islam fungsinya untuk beriman, meyakini. Itu ruh. Kemudian akal fungsinya untuk menganalisa dan berpikir. Nafsu fungsinya untuk berkeinginan atau berkemauan. Jadi letaknya di dalam Islam diajarkan itu berbeda-beda. Akal di kepala atau di otak. Terus ruh atau iman itu ada di dada. Terus nafsu itu antara kemaluan dengan perut. Jadi agama itu harus akal, nafsu juga, tapi nafsu yang baik. Lalu kemudian ruh itu yang meyakini, yang beriman. Jadi hakikat manusia itu ruh, bukan akal, bukan nafsu. Oke, kemudian kita jelaskan mengenai apa itu arah kiblat. Dan koordinat-koordinat di bumi. Anda perhatikan, kalau Anda punya stasiun bisa pantau stasiun televisi atau apa yang ada di seluruh dunia, tidak ada satu detik pun di bumi ini kalau tidak ada teriakan Allahu Akbar, azan. Karena Anda tahu, satu kali putaran 1 jam peredaran matahari itu 15 derajat. 15 derajat itu jarak bumi, perputaran bumi ini itu ada 21.600 mil, ya. Jadi setiap pergeseran 1 menit di bumi ini pasti ada orang yang sholat, ada yang subuh saat ini, ada yang subuh, ada yang azan subuh sekarang ini di belahan bumi sebelah, ada yang azan maghrib saat ini di bumi. Jadi Anda mau cari tahu fenomena Islam, kenapa harus arah kiblat ke sana, ke Ka'bah, terus setiap hari 5 kali sholat. Itulah fenomena yang harus Anda tanya. Coba Anda cari tahu kalau hari ini ada tidak azan. Ada yang subuh, ada yang maghrib, ada yang isya. Ini saya mau jelaskan sama Anda. Jadi itu mengenai arah kiblat, terus kemudian waktu sholat, dan tadi saya sudah jelaskan sama Anda bernarasi bahwa agama itu tidak butuh akal. Akal itu dibutuhkan untuk berpikir, menganalisa. Anda analisa keadaan bumi, perputaran bumi sekarang ini. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan, sudah jelas di dalam Al-Quran itu, supaya Anda tahu, Bang Hadiah. Oke, terima kasih Bang Hadiah, Anda sudah menjawab saya punya pertanyaan 3 tadi. Silakan lanjut yang lain, bergilir. Ini Bang, siapa tadi? Aduh, sudah blur itu. Coba Bang Pintu Hadiah, coba disapa itu temanmu. Sudah blur itu, mungkin di luar beliau ini. Bang Jumat, selamat malam. Bang Jumat, Ya, Bang. perkenalkan diri dulu, Selamat Bang. malam, Bang. Selamat malam. Malam. Ini kita diskusi santai ini Bang, tidak ada hujat-hujat di sini. Iya. Jadi kalau didasari ilmu itu pasti itu bernarasi sesuai dengan ilmu. Tapi kalau hujat menghujat itu pasti, kalau bukan domba itu otak separuh, itu antara 2. Oke, silakan. Iya, udah, Bang. Kalau ada mau disampaikan atau dinarasikan, silakan. Pintu hadiah dulu deh, nanti saya setelah pintu hadiah saya mau kasih beberapa juga sih. Iya. Ini saya bentar, saya mau ke toilet dulu soalnya Bang. Boleh, silakan. Maaf ya Bang ya. Ya. Gak apa-apa. Oke, silakan saya Pintu Hadiah tanggapi. Oke, saya mau menanggapi Bro Karim tentang tadi yang 3 jenis. Jadi maksud saya menarasikan untuk bahwa agama tidak masuk akal tuh gini, bukan semakin tidak masuk akal semakin kita terima gitu. Itu esensi saya, poinnya bukan di situ gitu. Tapi dalam kehidupan itu ada yang namanya sisi misteri atau sisi ilahi, sebagai saya ibaratkan lah. Misalkan Abang Karim dari daerah Indonesia bagian mana ya, sorry? Dari Pulau Jawa, Sumatera atau Sulawesi Utara, Manado. Oke, Manado. Di Manado jadi ada kalau tidak salah saya tangkap, kalau tidak salah di Sulawesi Utara Manado itu
ada yang namanya jalan tol dari Manado ke Bitung ya, kalau nggak salah ya. Tolong koreksi saja kalau salah. Ya, barusan 2 tahun, barusan 1 tahun lebih kah? Oke, saya Ya, saya begini, analogikan seperti ini. Oh silakan Jadi kalau belum begini, saya silakan. langsung jawab pertanyaan Anda. Saya langsung jawab begini. Coba Anda perhatikan di bumi ini atau makhluk-makhluk Tuhan ini hanya manusia yang punya akal. Kenapa manusia harus punya akal? Karena manusia diturunkan ke bumi ini bukan surga. Bumi ini dia semuanya harus butuh proses, tidak instan. Kalau Anda mau makan nasi, tidak langsung tumbuhan itu berbuah nasi. Ya, dia harus diproses. Cara memproses itu beras dari padi, menanam padi itu gunakan akal. Lalu kita bagaimana berpikir dengan ciptaan makhluk-makhluk yang begitu hebat. Anda menanam yang dari yang mati, ubi misalnya ya, barang mati dia tumbuh berdaun. Anda taruh padi itu kan mati, taruh dia itu yang harus kita pikirkan. Lalu Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, hai manusia, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi orang-orang yang mau berpikir, jadi akal itu digunakan untuk berpikir, untuk mencari Tuhannya yang benar. Oke, itu jawaban saya bagi Bang Hadiah. Allahu Akbar. Silakan pertanyaan lagi Bang Hadiah. Oke, aku tanggapin aja ya. Jadi menurut saya, setahu saya, semua makhluk hidup yang kategori makhluk hidup kan ada berinteraksi, kemudian berkembang biak, kemudian apa sih makan Ya, apa sih makan jadi bahasa ilmiahnya makan. Jadi gini, setiap makhluk hidup ternyata punya akal. Misalkan kita ambil sampel bahwa ikan aja, ikan itu pasti menganalisa dari sebuah peristiwa yang terjadi. Begitu pula manusia juga, kenapa disebut akal? Karena dia memiliki kapasitas yang lebih baik daripada makhluk hidup selain itu. Ikan juga punya akal, tapi ikan dan manusia punya kesamaan, yaitu apa yang terjadi adalah dia menganalisa dari yang terjadi. Misalkan Bang Karim pelihara ikan mujair nih. Ketika setiap sore kasih makan, pasti ikan itu akan ngumpul. Tahu dari mana ikan itu bahwa akan dikasih makan? Karena dia melakukan sesuatu yang sama, ritme yang sama terus-terusan. Kemudian dia akan mengambil keputusan bahwa oke, ada Bang Karim nih yang kasih saya makan setiap sore, saya muncul ke permukaan. Begitu pula manusia juga sama. Jadi kalau misalkan mau menarasikan bahwa makhluk lain tidak berakal, saya rasa kurang tepat juga. Cuman berakal, cuman inilah ada perbedaan yang cukup signifikan antara manusia dengan yang lainnya aja gitu. Sebentar saya satu kalimat aja untuk Bang Pintu Hidayah. Maaf teman saudara muslim. Ikan tadi yang bisa dipancing ikan apa Bang? Ikan bisa dipancing. Hah? Ikan itu bisa dipancing nggak? Bisa. Ah, berarti dia nggak punya akal. Sudah. Itu aja ya. Lanjut. Sebentar. Karena ini Bapak nggak menangkap apa yang saya maksudkan gitu loh. Iya, tadi yang saya terima, yang saya dengar, Pintu Hadiah mengatakan ikan itu berakal karena setiap hari dikasih makan kan, ada di situ tiap sore. Nah, kalau seandainya dikasih mata pancing di dalamnya terus dia makan, apakah ikan itu berakal? Gini Pak ya, saya sudah menyampaikan bahwa makhluk hidup sama berakal, cuman pada dengan signifikan yang berbeda, kapasitas yang berbeda. Makanya saya menggunakan analogi tadi. Ya, jadi itu bukan analogi berakal, yang itu lain, kebiasaan namanya, itu kebiasaan, bukan berakal. Teori. Loh, Bang Azam. Kebiasaan itu kan dari analisa. Enggak. Hadiah. Itu teori dari mana tuh bahwa ikan itu berakal, itu teori dari mana? Ilmuwan mana yang pernah mengeluarkan statement seperti itu? Saya emang nggak boleh membuat statement gitu.
Oh, dasarnya apa tuh? Kenapa Boleh, ikan tapi nggak berakal itu ini. dari mana? Loh, tadi kan saya udah menarasikan itu dasar pemahaman saya. Oh, saudara keliru kalau begitu. Mohon maaf. Silakan kalau menggunakan analogi pancing. Apa saya juga menggunakan analogi manusia dijebak gitu kemudian tetap kita analogikan untuk tidak mau ini. Ada kok ikannya nggak mau dipancing, tapi kan tidak Boleh usah saya keluar. luruskan gini aja. Boleh saya Silakan aja Bang Pintu Hidayah menggunakan narasi untuk akal, tapi sekiranya narasi itu juga perlunya yang berakal begitu. Iya. Oke, boleh saya luruskan? Ya, silakan lanjut. Bang. Boleh. Ya, oke. Jadi akal fungsinya untuk berpikir, menganalisa. Sehingga itu ada manusia yang bisa menciptakan mesin. Tidak ada kan ikan bisa menciptakan mesin. Jadi begini, ikan itu ketika dia melihat sesuatu di laut atau di sungai, dia berkumpul itu dia menggunakan insting seperti kambing juga begitu. Dia tahu mana racun, mana makanannya, mana bukan. Jadi Tuhan memberikan dia insting. Ya, bukan akal. Ya, saya kira itu dulu. Terus Bang Hadiah, apalagi yang Anda mau protes dari kami Al-Quran? Silakan. Ikan belum beres bro, santai. Kita lagi bahas dunia perikanan nih sekarang nih. Ya itu tanya Bang Karim Limoto itu pelaut. Itu pelautnya teknik apa dia nautik itu? Saya nautik. Oh nautik, nah, alhamdulillah. Berarti Bang Karim itu bisa mengerti ilmu bintang. Nah, Anda tanya Ya. ilmu bintang sama beliau. Jadi di ilmu Ya. pelayaran itu ada 3. Pelayaran astronomi, pelayaran datar, pelayaran navigasi modern. Dan itu sumbernya dari surah Al-Mulk. Tidaklah kujadikan bintang-bintang itu hanya perhiasan, tapi menjadi lampu-lampu untuk perjalanan. Iya betul. Jadi Kabilah-kabilah. Silakan Bang. Jadi Kita jadi sama, begini. kita pelaut juga Jo. Ya. Jadi begini, Bang, saya ini tidak belajar agama, walaupun saya lahir dari Muslim, tapi saya tidak belajar agama dari kecil. Saya itu SD SMP langsung pelayaran. Nah, lalu ketika saya mempelajari Al-Quran setelah di kapal, saya kaget juga kenapa Al-Quran tahu ini kita punya pelayaran. Nah itu yang saya langsung mulai lebih takut. Saya sholat sekarang, saya puasa. Saya belajar ilmu pelayaran. Disitulah saya kaget. Kenapa di Al-Quran ada sebutkan Anda akan kapal-kapal bagaikan dia tahu juga ini Al-Quran. Lalu kemudian saya kan pernah muat penumpang terus ombak besar pada menangis terus berlafalkan lafaz Allah, ada yang Yesus segala macam, mencari Tuhan. Nah, setelah saya pelajari Al-Quran, dia jelaskan ketika mereka ditimpa gelombang, mereka akan menyebut nama Allah. Ketika mereka selamat, mereka berhura-hura. Al-Quran tahu. Situ saya kaget juga. Oke, lanjut. Ya, kata palka, saya tambahkan sedikit Bang Karim. Kata palka itu sumbernya dari kata fulka. Nah, itu baca surat Nuh. Pokoknya Fulka itu, palka itu, fulka itu. Ya, palka itu dari Al-Quran juga. Dan itu Allah sendiri yang membimbing Nabi Nuh untuk membuat kapal. Gitu loh. Tidak usah kita lanjut. Ya, kita sesama Muslim kita nggak usah bongkar. Seakan-akan kita hanya membuat jadi biarin saja. Yang penting ketika mereka mau bernarasi, kita bantah dengan narasi kita juga. Tapi yang jelas, Oke, silakan. Semua kan kita sudah tahu untuk apa kita mau sebarkan di sini. Ketika mereka mau ini macam pintu hadiah, silakan Anda tanyakan dulu, nanti kita gantian untuk menjawab Anda punya pertanyaan. Lanjut Bang Hadiah. Lanjut Bang Hadiah. Oke.
Jadi gini bro, ini menurut aku ya, misalkan gini, kenapa tadi ikan yang di laut itu tidak punya akal, punyanya nafsu? Karena intensitas dia untuk mempelajari sesuatu itu berbeda gitu. Laut kan, setahu saya laut itu ya luas banget, bahkan lebih luas dari daratan. Tapi yang dimaksud saya di sini adalah yang tadi itu loh, ikan ketika Bang Hari mau ngasih makan itu lihat ke atas semua, itu berarti ada keputusan dari sebuah analisa yang panjang, yang cukup lama, atau mungkin juga ikut-ikutan ikan yang lain. Maksud saya larinya ke sini. Sebenarnya sih emang jadi kejauhan juga sih, malah buat jadi bahas ikan ya. Malah jadi lupa kita mau bahas apaan, jadi malah gara-gara bahas ikan. Giliran host. Enggak, ya sorry, tadi saya mau respon, tadi Pintu Hadiah membawa premis bahwasanya kebohongan yang kalau diberitakan terus-menerus itu menjadi suatu kebenaran. Ya itu ada alhamdulillah. Gitu. Ya, alhamdulillah Al-Qur'an tidak begitu, Bang. Tapi juga alhamdulillah Bible begitu. Nah, itu yang bisa saya balik. Ya, terima kasih.